yang berarti pencerahan. Penerangan kata ini menunjukkan emansipasi manusia. Kungkungan wibawa, purbasangka, adat dan tradisi semata-mata disebabkan oleh desakan dari manusia sendiri untuk berpikir lebih bebas tentang masalah kehidupannya sendiri. Pada abad pertengahan, di Eropa terjadi perdebatan sengit antara rasio dan iman. Rakyat dipaksa untuk mengikuti dogma-dogma yang dikeluarkan oleh gereja. Kemudian, pada abad ke-18, sebagai kelanjutan dari gerakan Renaissance di Eropa, maka berbagai ilmu pengetahuan berkembang pesat. Sementara itu, perkembangan ilmu filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan tersendat-sendat. Diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Oleh karena itu, pada abad ke-18 ini, muncul gerakan baru dalam ilmu filsafat yang dikenal dengan sebutan Aufklärung. Tujuan dari Aufklärung adalah mencari kebenaran dengan melalui pendekatan ilmiah. Kemudian, dengan hal ini dapat memperbaiki kehidupan manusia. Misalnya, dengan melakukan toleransi antara umat beragama dengan tidak menindas seseorang berdasarkan agama yang dianutnya. Hal ini berbeda dengan masa sebelumnya di sejarah Eropa pada saat masa reformasi gereja dan kontra-reformasi. Pada masa ini terjadi banyak penindasan dan pemaksaan kepercayaan akibat adanya konflik antara kaum Katolik Roma dan kaum Katolik Protestan. Demokrasi juga berkembang pada masa ini seiring dengan berkembangnya ajaran filsafat seperti Rousseau yang berpendapat bahwa masyarakat harus mengikuti perintah berdasarkan kehendak umum rakyat. 1. Jerman. Tokoh yang paling berpengaruh dalam periode Aufklärung di Jerman adalah Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, sebelum munculnya gerakan Aufklärung, manusia telah melakukan kesalahan dengan tidak mau memanfaatkan akalnya sendiri sehingga selama ini manusia belum dewasa dalam pemikirannya, sehingga dengan gerakan Aufklärung dimaksudkan ajar manusia keluar dari keadaan belum dewasa atau belum akil balik umandiatif. 2. Inggris. Tokoh yang berpengaruh dalam periode Aufklärung di Inggris adalah Edward Herbert. Menurutnya, akal memiliki otonomi mutlak di setiap aliran agama. Atas dasar tersebut, dia menentang segala kepercayaan yang didasarkan pada dogma. Berbekal ajaran Edward Herbert, masyarakat Inggris mulai menjalankan ajaran agama berdasarkan akal dan. Yang ketiga, Prancis. Tokoh yang menggambarkan Aufklärung di Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Menurut Voltaire, zaman ini disebut sebagai zaman akal. Zaman perwakilan pemikiran manusia dianggap sudah berakhir. Manusia merdeka dari segala kekuasaan dari luar dirinya. Oleh karena itu, semboyan gerakan ini adalah savoir aude, artinya berani berpikir sendiri. Sedangkan Gigi Rousseau menyarankan agar pembaruan dan pencerahan tidak hanya diterapkan dalam kehidupan beragama saja, tetapi juga pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Benih-benih gerakan pencerahan berawal dari Inggris. Hal ini disebabkan menjelang akhir abad ke-17 Inggris sudah berkembang suatu tata negara yang liberal, sehingga memberikan kebebasan bagi para ahli pikir untuk mengembangkan gagasannya. Gerakan ini kemudian dibawa dari Inggris ke Prancis, lalu kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Di Prancis, gerakan ini beriringan dengan dinamika kemasyarakatan, kenegaraan, dan
kegerejaan pada waktu itu. Sehingga sering terjadi pertentangan antara para filsafat dengan kaum gereja maupun kaum aristokrat. Pencerahan atau Aufklärung berkembang luas di Jerman. Di Jerman, gerakan pencerahan berjalan dengan lebih tenang serasi, sehingga tidak jadi pertentangan yang berarti antara gereja dan masyarakat. Aufklärung melahirkan banyak pemikiran baru pada masa ini. Orang tertarik mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemajuan ilmu pengetahuan ditandai dengan sebuah penemuan yang dianggap penting pada masa itu. Contohnya adalah teori gravitasi yang diungkap si Isaac Newton 1642 sampai 1727. Penemuan dan dasar-dasar fisika klasik Isaac Newton 1687 ditulis dalam bukunya yang berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematica atau ilmu pengetahuan alam berdasarkan prinsip matematika. Selain Newton, pemikiran John Locke juga mendominasi filsafat pada abad 18. Eropa sembuh dari kekalutan selama 2 abad sebelumnya, sehingga pada awal abad ke-18 Eropa pada masa gemilang. Pada masa ini pula dilakukan usaha untuk mengumpulkan segala bentuk ilmu pengetahuan secara sistematis dalam bentuk ensiklopedi. Kesimpulan, Aufklärung merupakan kelanjutan dari masa Renaissance. Jika Renaissance dianggap sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung dianggap sebagai masa pendewasaan pemikiran manusia. Sebagai akibat dari perkembangan filsafat dari zaman Renaissance, maka muncul 2 aliran filsafat, yaitu rasional, akal budi sebagai sumber utama pengetahuan, dan empirisme, pengalaman nyata. Para tokoh Aufklärung juga merencanakan program-program untuk menentang dogma gereja dan takhayul